Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Feryani di sini, CMO yang merangkap MC malam ini. Karena spesial banget gitu ya. Kita baru aja grand opening Zep Klinik Sunter gitu. Jadi ini merupakan outlet ketiga kita di Jakarta Utara gitu. Beberapa bulan tahun lalu kita sudah memperbarui MOI juga. Mungkin ada klien di sini yang sudah ke MOI. Klien ada ya, berarti sudah ke MOI gitu ya. Terus kemudian Kelapa Gading juga kita pindahin, saking sayangnya ya Zep gitu ya sama kliennya. Karena Jakarta Utara itu adalah isinya klien-klien paling demanding yang positif. Jadi maunya di treat yang baik. Jadi habis itu kita pikir oh ya udah kita tambah di Kelapa Gading, kita perbesar, itu pun masih tetap ramai. Dan kemudian kita juga perbesar MOI dan sekarang kita nambah Zep Klinik di Sunter. Saya orang Sunter loh by the way. Jadi 10 tahun yang lalu, lama ya. 10 tahun yang lalu saya lahir dan besar di Sunter. Jadi I'm a Sunter pride. Gitu ya, I'm a Sunter pride. Tapi hari ini aku mau nyapa dulu, kita juga ada live langsung sama follower Zep juga, Zep ID. Terus kemudian hari ini acaranya singkat banget, gampang. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol mengenai kenapa sih why laser supporting better to injection gitu. Jadi kita mau belajar bagaimana injeksi dan laser itu saling mempengaruhi sama lain gitu, dan hasilnya sangat-sangat positif. Kedua, nanti akan ada makan malam. Sebenarnya kita menyiapkan makan malam di hotel kita di lantai 3 yang baru dibuka gitu ya, di lantai 3, dan di lantai bawahnya ada Vio Klinik. Itu Vio adalah untuk mata, klinik mata juga. Terus ini adalah salah satunya dengan Fore juga gitu ya. Fore adalah salah satu talent yang barengan sama Zep. Jadi kita sekarang berkolaborasi malam ini. Thank you banget buat klien yang sudah hadir, buat Zep Icon yang sudah hadir, dan juga buat semua tamu undangan yang udah hadir malam ini gitu ya. Mungkin ini bisa langsung dimulai kah? Oh, bisa langsung dimulai ya. Jadi langsung aja, hari ini spesial banget. Kenapa? Karena saya mendatangkan langsung narasumber. Ini adalah, oke, saya disuruh mundur berdirinya. Saya ngikutin ini loh. Sekarang yang jadi apa? Dititahkan. Malam ini narasumber kita ada dua. Pertama adalah ada Dr. Fania. Dr. Fania itu adalah dokter MNT kita. Jadi di Zep itu dokter di head office kita punya tim namanya medical and training. Medical dan training ini bertanggung jawab untuk meresearch, mengembangkan treatment, membuat treatment baru, dan harus kemudian mensurvei apakah treatment itu patut untuk keluar gitu ya. Jadi semua treatment yang ada di Zep yang sekarang kakak-kakak di sini jalanin itu berarti sudah melalui riset. Ada beberapa tipe gitu ya. Ada beberapa tipe treatment gitu. Ada yang sudah memang kita racik sendiri, ada juga yang memang skin booster, contohnya Rejuven dan sebagainya, itu adalah tipe premium. Nah, tapi nggak kalah penting, hari ini aku mendatangkan narasumber yang luar biasa. Sahabat kita, klien juga gitu ya, bahkan udah aku sih baru tahunya jadi klien 3 tahun, ternyata udah 10 tahun jadi kliennya Zep gitu. Itu adalah Kenya gitu ya. Kenya itu artis dan model juga. Jadi hari ini spesial banget, kita akan dengerin langsung testimonial dari Kenya. Kita akan ngobrol bareng mengenai kombinasi laser dan injeksi. Nah, tapi aku boleh tanya nggak, kalau di sini Zep atau klien ada yang udah pernah ngelakuin treatment laser? Laser di wajah? Laser di wajah pernah? Pernah. Injeksi? Pernah. Injeksinya apa kak? Kalau boleh tahu kak? Skin boosternya apa kalau boleh tahu? Nah, dia salmon gitu kan. Nah, malam ini kita akan ngobrolin ternyata kedua hal itu bisa dikombinasi. Tapi nggak semua klinik bisa ngelakuin itu. Kenapa? Nggak semua klinik punya modalitas seperti Zep. Nah, makanya karena kita kemarin waktu akhir tahun berpikir gimana ya caranya untuk kenalin ke klien bahwa modalitas yang ada di Zep itu dimanfaatkan. Karena nggak semua klinik punya Euro laser, punya Q-Sys NDIAC yang bagus, dan nggak semua klinik punya material yang skin boosternya bagus. Kebanyakan klinik di Indonesia atau Jakarta akan nawarinnya injeksi duluan. Karena kenapa? Untuk investasi di laser itu cukup mahal. Nah, karena modalitas kita cukup banyak, kita hari ini mau belajar dan kita mau ngasih tahu gimana sih lebih bagus dan maksimalnya untuk mengkombinasi itu semua. Nah, langsung aja aku panggilin Dr. Fania, silakan. Ini duduknya ada posisinya tidak ya? Oke, nya di tengah. Silakan kakeknya. Jangan tegang-tegangnya malam ini spesial banget. Kayaknya hari ini malam ini spesial banget karena yang hadir member-member kita.
Jadi kalau nggak member itu nggak bisa hadir malam ini. Baiklah, kita langsung mulai saja kali ya. Oke, udah nyala? Coba dicek dulu. Cek. Udah ya, udah nyala ya. Oke, yuk silakan kita duduk. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini matadornya mau dinyalain dulu. Ini direkam se-Indonesia Raya ini ya. Nah, aku akan mulai dari perjalanan 2025 deh. Goal 2025 itu pengen banget bangun tidur itu langsung cantik gitu ya. Kalau di Zep, aku kan 10 tahun udah kerja di Zep gitu ya. Harapan aku itu adalah aku bisa ngasih bukan aku deh ya. Aku berharap kayak aku bekerja di tempat yang bisa menghasilkan ke orang-orang bahwa mereka itu nggak perlu makeup aja percaya diri. Jadi tetap cantik gitu. Nah, aku tuh pengen banget gitu ya. Hari ini kita ngobrolin soal New Year, New Goal gitu. Tadi aku udah bilang kita mau belajar tentang mengkombinasikan laser dan sama skin booster gitu. Nah, karena ini spesial banget, tadi ada Dokter Fania, kemudian ada dokter Kaynya juga gitu ya. Aku pengen sih kita ngobrol-ngobrol sedikit dan nanti akan ada Q&A gitu ya sama teman-teman di sini juga, gitu, sama kakak-kakak di sini juga. Tapi aku mau mulai dari Kaynya dulu. Kaynya gitu ya. Bicara soal resolusi tahun baru, apa sih yang jadi must have resolution-nya buat kamu di 2025 gitu? Salah satunya setuju nggak sih kalau kita tuh harus tampil percaya diri walaupun tanpa makeup? Setuju banget. Yang jadi must have aku adalah self care itu jadi prioritas buat aku, Bu Fe. Makanya sekarang lagi rutin banget treatment di Zep, bahkan 2 minggu sekali kalau bisa gitu aku perawatan di Zep. Terus ya yang kedua untuk nge-boost percaya diri juga dengan kulit wajah yang sehat. Jadi kalau misalkan keluar tanpa harus makeup tuh jadi pede gitu, atau ketemu orang gak sengaja gitu jadi pede. Terus sama pola hidup yang sehat sih, terutama dari makanan, terus gaya hidup, jangan terlalu banyak begadang, terus sulit sih, hidrasi kulit, minum air putih yang banyak, dan olahraga sih tentunya gitu, jaga pola makan juga. Kayaknya lo malam tidur jam berapa kayaknya? Kalau nggak syuting tuh sebenarnya jam 10 aku udah tidur, tapi kalau syuting ya udah lah ya. Dokter Fania itu jam berapa kalau boleh tahu? Ini tanya dokter gitu ya. Jangan meniru style dokter ya. Ya tergantung ya. Kalau misalnya lagi banyak yang harus dikerjakan ya agak late sih, jam 12-an lah. Oke. Gitu. Kurang berarti bagus ya. Jam 10, jam 12 saya tidur setiap malam jam 2. Begadang biar kulit wajah kita jadi lebih baik. Jangan dong. Menemukan formula. Iya. Nah, kalau aku jam 2 dong. Tapi gara-gara nge-Zep membantu banget. Itu jujur ya. Oke, aku langsung nanya ke dokter deh gitu ya. Aku nanya ke dokter gitu, terus ini boleh dilanjutin dulu nggak pentingnya? Nah, kenapa kombinasi perawatan laser dan skin booster itu kadang sangat dianjurkan? Karena aku udah ngerasain sendiri rasanya ya, maksudnya perbedaan dilakukan single treatment sama kombinasi, ternyata tuh waktu dikombinasi manfaatnya juga banget. Cuma waktu pertama kali langsung treatment nggak gitu kelihatan, tapi setelah 3 hari, 2 hari itu luar biasa sih. Sampai sekarang. Nah, boleh nggak sih dok tahu maksudnya kombinasinya itu sebagus apa gitu? Iya, jadi kalau kita ngomongin di sekarang nih, memang kan kombinasi laser dan juga skin booster ataupun treatment injeksi apapun itu sekarang lagi banyak banget jadi perbincangan ya. Ya, jadi kita ngomongin satu persatu nih. Nah, kalau untuk laser fungsinya apa? Laser ini kita ngomonginnya prinsipnya dia akan bersentuhan dengan target kita. Salah satu target nih di kulit misalnya pigmen, dia akan membuat pigmen yang pecah jadi lebih cerah seperti bagian atas gitu ya. Iya, jadi lebih ke pigmen yang lapisan yang lebih di bagian atas gitu. Nah, sedangkan skin booster ataupun treatment injeksi kita masukin serum apapun itu ke dalam kulit itu lebih ke deep, jadi lebih ke lapisan dermis atau deep dermis, jadi sehingga dia memberikan nutrisi, menghidrasi dan dapat meningkatkan elastisitas kulit gitu. Sehingga mungkin Bu Fe juga dan kakeknya juga udah pernah treatment dikombinasiin kan beberapa hari kemudian lebih wow pasti kan, betul iya kan? Sih. Jauh Gitu. Apalagi ada lagi kak efek yang maksudnya efek baik yang dihasilkan dari kombinasi ini. Tapi apakah semua orang juga perlu dok? Jangan-jangan kan kayak mungkin kalau kayak aku, karena aku kan udah paham ya, beda ya, ini kan pemain beauty, jadi aku menggabungkan antara aku tahu bahwa itu hasil bagus, tapi apakah semua orang perlu itu gitu?
Nah, kalau ngomongin perlu enggak, jadi sebenarnya sih tergantung dari masing-masing kondisi kulit. Jadi kita selalu sarankan penting nih konsultasi dulu Buffet dan kakeknya dan semuanya di sini mungkin pasti yang udah rutin ngezap tahu kan kalau konsultasi penting. Tujuannya apa? Untuk diskusiin nih kira-kira kemauannya klien, kemauan kakak, kemudian kebutuhan kakak itu apa gitu. Jadi kalau kombinasi laser dengan si skin booster, laser akan mempersiapkan kulitnya gitu. Jadi lebih baik menyerap nutrisinya gitu. Nah, ada efek yang lain nggak? Efek baik yang tadi yang maksudnya yang dari kombinasi laser sama skin booster ini? Dia lebih akan jadi sinergis ya, betul sekali. Jadi dia kayak istilahnya simbiosis mutualisme ya. Jadi dia efeknya sinergis, saling memberikan keuntungan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga long lasting gitu, Buffet. Oke, thank you dok. Nah, kayaknya udah pernah cobain. Aku udah pernah coba yellow laser. Ini kayak Squid Game nih, sama Dana Salman. Oke. Kalau yellow laser tuh aku langsung melihat hasilnya jauh lebih cerah, terus nggak ada downtime juga kan. Kalau Dana Salman itu jadinya lebih lembab, terus kayak lebih ngangkat. Kalau Dana Salman kan bisa di bawah mata juga. Dan kebetulan di bawah mata aku tuh memang agak lebih gelap ini warna kulitnya. Jadi kayak seneng aja kalau Dana Salman bisa langsung dapat juga ke bagian area mata juga kan. Ya, karena Dana Salman kita kan disuntikin di area langsung bawah mata ya. Itu plus banget sih buat aku, terutama di bagian area mata. Terus apa sih yang bikin happy? Juga. Yang bikin happy tuh kalau udah 3 hari treatmentnya itu udah kelihatan hasilnya, pagi-pagi tuh bangun kayak ngaca tuh cerah, pede aja gitu, seneng liatnya. Karena kan pola hidup aku suka begadang, kalau misalnya syuting pulang pagi jadi pasti gampang kusam, gampang kayak nggak apa ya, kayak wajahnya tuh nggak fresh gitu, karena kan terlalu kering juga kalau pagi-pagi. Jadi kalau misalkan udah kayak gitu udah langsung appointment ngezap langsung yellow laser sama Dana Salman, udahannya kayak udah tenang, problem solve. Oke. Iya, tapi yang kemarin aku lihat before afternya profile lo di kamu juga bagus banget sih gitu. Nah, terus ini mungkin bisa next kali ya. Nah, terus aku mau nanya soal pilihan skin booster gitu ya. Skin booster banyak banget dong. Aku juga jujur kayak sekarang tuh yang jadi concern aku kenapa kita di tim bisa bikin acara hari ini juga kayak kan awal tahun baru tuh sesuatu yang baru, bener nggak sih? Betul. Terus skin booster itu banyak banget pilihannya. Aku tuh kadang-kadang saya bingung. Ada profile, bahkan botok dan filler aja kan termasuk injeksi. Cuman kan yang kita ngomongin sekarang ini skin booster ya. Dan itu banyak banget, gitu. Dan ada yang paten dan ada juga yang harganya juga skin booster tuh mahal-mahal. Ada juga skin booster yang racikan. Di Z by the way itu punya skin booster sendiri. Jadi DNA Salmon itu kita bikin sendiri loh, racik sendiri gitu ya, supaya bisa harganya lebih affordable, karena harga DNA Salmon dulu itu mahal sekali. Nah, yang mau menjadi pertanyaan aku gitu ya, apa perbedaannya gitu, dan apa yang membedakan kalau kamu bisa menjual dari segi medical and training yang membedain dari klinik lain gitu? Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin skin booster, betul banget Buffet dan kakeknya, skin booster banyak sekali di luaran sana. Jadi mulai dari merek yang udah ternama seperti Rejuran, terus mungkin kakak-kakak di sini tahu ada Nucleophil juga, ada Profilo yang kakeknya sering cobain juga. Nah, biasanya itu lebih cocok untuk perawatan yang intensif gitu, dan harganya memang cenderung lebih mahal. Nah, tapi Zep nih punya cocktail skin booster yang tadi Buffet sebutin. Jadi kita tim medical and training itu tuh sebelum mengeluarkan launching treatment kita riset dulu nih, kita cocktail sedemikian rupa, yang oke nih, baru kita launching. Contohnya apa? DNA Salmon 2.0, kemudian ada Instaglow juga. Mungkin kakak-kakak di sini udah pernah treatment juga, ada flek blocker juga, dan juga yang terbaru kita punya Hydra Booster. Gitu. Terus manfaatnya gitu dong, apakah setiap manfaat itu berbeda kah dari skin booster yang tadi disebutkan gitu? Tapi kan harga maaf ya nih dok. Kita kan melakukan koktail dan ternyata tuh harganya jauh banget sama skin booster yang ada di pasaran gitu. Tapi untuk hasilnya sendiri gitu, apa sih yang membedakan skin booster yang premium ini dengan skin booster yang koktail ini gitu? Apakah mereka sama, satu untuk rutin, satu untuk gimana gitu?
Sebenarnya sih kalau yang lebih premium atau lebih mahal harganya, kita memang lebih ke perawatan yang intensif yang mungkin jarak pengulangannya tuh bisa jarang gitu. Kayak profile lo kali tadi ya, yang dilakuin sama kayaknya kan langsung before after matanya kelihatan banget. Udah langsung ada kelihatan banget kan, jadi pengulangannya nggak perlu rutin gitu, makanya dia cenderung lebih mahal. Nah tapi kalau misalnya skin booster yang racikannya zat nih, nah dia biasanya untuk kebutuhan yang lebih esensial dan sifatnya rutin gitu. Jadi manfaatnya bermacam-macam tergantung dari jenis treatmentnya. Misalnya kalau Hydra Booster ya dia fokusnya ke hydrating atau hidrasi. Terus kalau misalnya flek blocker ya dia mengatasi melasma atau flek seperti itu. Jadi kita memang buat lebih fleksibel, jadi harganya memang kompetitif, bisa affordable, menyesuaikan budget gitu nah, sih. Sebulan sekali gitu. Bisa, ya 2 minggu. Kamu pernah nggak ya? Belum pernah ya? Belum pernah, maksudnya yang baru belum pernah, tapi sama Diana Salmon udah pernah. Nah, kan kayaknya pertama kali mencoba perawatan kombinasi itu kan, dan mungkin itu bisa dari dokter, bisa juga dari kayaknya sendiri. Tapi boleh nggak sih tips kayak ke orang-orang yang takut, banyak banget loh yang takut injeksi. Aku juga salah satunya dulu ya, karena aku orangnya comes dari anti perawatan, tapi karena sekarang sudah tahu fungsinya dengan baik, jadi perawatan itu memang perlu effort gitu, perlu dijaga. Jadi boleh nggak sih ngasih tips gitu yang buat takut coba pertama kali, dan apalagi kalau kita harus ngegabungin keduanya. Pertama itu yang pasti riset dulu, cari tahu dulu, dan konsultasi ya, kayak dokter ngasih tahu ya, tadi. betul. Aku juga nggak bakal tahu kalau ternyata Hydra Booster ada yang lebih murah dan bisa dilakuin setiap bulan mungkin gitu ya, dan harganya juga 2 minggu sekali bahkan ya? 2 minggu sekali betul. 2 minggu sekali bahkan. Nah aku kayak lebih cocok ya kayak gitu. Terus abis itu mungkin teman-teman bisa cari tahu kebutuhan kulitnya apa yang cocok. Ya itu sih. Gitu. Nah kalau ada maksudnya apakah ke setiap orang kan berbeda ya dok kebutuhannya gitu. Ada efek jangka panjangnya nggak sih dari skin booster, positif maupun negatif gitu? Maksudnya apalagi ini dikombinasikan dengan perawatan laser, frekuensi perawatannya gimana gitu? Oke, ya pasti sebelum tadi Bu Fil sempat bilang ada yang takut nih, pasti di sini ada yang takut, oh injeksi aja takut, apalagi dikombinasiin, apa sih bahaya nggak sih untuk jangka panjang ke depannya? Sebenarnya kombinasi laser dan skin booster itu memiliki efek positif jangka panjang gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, target kulitnya kan berbeda. Kalau laser kan dia lapisan kulitnya lebih dangkal, sedangkan si skin booster lebih dalam untuk menutrisi. Jadi sehingga kita membuat itu menyehatkan kulitnya secara menyeluruh gitu. Terus kita juga bisa mencegah adanya penuaan. Jadi otomatis hasilnya tampak lebih awet muda gitu sih. Gitu. Nah kalau untuk frekuensi ya, kalau kombinasi untuk di ZEP sih ya, khususnya kita kan bahasnya di ZEP nih, kombinasi di ZEP 2 minggu sekali boleh banget. Tadi kayaknya tapi itu benar-benar aman nih, kan buat kombinasi treatment ya? Aman banget, jadi bisa 2 minggu sampai 6 minggu sekali, karena kan kita sudah melalui riset terlebih dahulu kan gitu, jadi aman sih 2 minggu sekali gitu. Jadi misalnya nih tergantung keluhan kan, biasanya Bu Fe dan Kak, kayaknya misalnya keluhannya kusam dan pengen rejuve aja, pengen peremajaan untuk pencegahan penuaan dini, bisa misalnya pertama kali datang ternyata disarankan sama dokternya misalnya foto facial glow dengan Diana Salmon 2.0. Nah 2 minggu kemudian bisa nih dilakukan yellow laser dan Hydra Booster, jadi dapat manfaatnya tuh secara keseluruhan ya gitu. Nah terus kita ngomongin beauty standar gitu ya, ini terutama buat kayaknya dulu deh, pasti kan semua orang pernah ngalamin momen gak pede, bukan gak sih, soal penampilan gitu. Terus kalau dari pengalaman kayaknya sendiri, ada gak sih momen yang bikin ngerasa kamu tuh gak nyaman sama penampilan kamu, dan gimana kamu menghadapi situasi sulit itu? Ada banget, itu tahun lalu kejadiannya aku dapet accident kan, yang akhirnya ada luka robek di dagu aku, jadi harus ada 7 jahitan dan jadinya keloid. Nah keloid itu kan di wajah kayak tiba-tiba ada bentol gede di wajah, itu kan malu ya, nggak pede mau keluar rumah, apalagi kan kerjaan aku di depan TV gitu, kayaknya takutnya nanti malah orang fokusnya ke bagian lukanya gitu. Nah keloidnya itu aku coba treatment Wizep, prosesnya itu 2 bulan cobain
suntik keloid Iya, waktu itu, terus cobain exosom juga, sekretom ya, Sekretom. terus V-beam, laser NDR, semua deh pokoknya dicobain sampai 2 bulan itu benar-benar sekarang kayak teman-teman udah nggak ada bekasnya ya? Udah nggak ada bekasnya, nggak kelihatan di bawah dagu juga. Anyway, kalau ada fotonya tuh bener-bener waktu itu aku lihat fotonya sampai dalam gitu loh, lukanya tuh sampai bolong. Iya, sampai bolong, terus mesti dijahit dan jadinya keloid kan. Jadi tuh bikin aku ngerasa kayaknya aku mau berhenti aja deh dari dunia pertelevisian kayak. Tapi kalau nggak ada Zep mungkin aku nggak bakal balik lagi ya, dan sekarang bisa kembali aktif lagi menjalankan aktivitas yang aku suka gitu. Itu sih momen-momen nggak pede, dan ternyata apapun masalah kulit kamu, aku juga nggak nyangka kalau ternyata bekas luka juga bisa disembuhin di Zep gitu, dan ada buktinya. Kalau teman-teman mau lihat ada kontennya di Instagramnya Zep juga, dan itu sih yang bikin aku buat pede kembali karena udah diselesaikan dalam waktu 2 bulan proses treatmentnya dan berhasil, nggak ada bekas luka sama sekali, dan itu buat momen untuk kembali lebih pede lagi bahkan gitu. Ya akhirnya sih udahnya alhamdulillah dapat film habis itu Iya, langsung nembus karirnya gara-gara lagi down gitu, terus tiba-tiba disembuhkan sama Zep dan akhirnya malah lebih level up lagi. Ya terima kasih sih buat Zep juga. Tapi kita emang berusaha untuk bikin itu sih, naikin kualitas hidup orang ya. Kualitas hidup orang tuh banyak ya, nggak cukuran aja kualitas hidup udah berkurang loh, maksudnya udah bertambah gitu kan. Kalau dari dokter sendiri aku mau nanya gitu, dari sudut pandang medis, bagaimana dokter melihat peran perawatan kulit itu membantu orang menemukan versi terbaik mereka gitu, tanpa terjebak dalam tekanan ya untuk memenuhi standar cantik. Sekarang standar cantik menurut aku udah nggak sama lagi soalnya. Kalau dulu ya filler, botox gitu, sekarang tuh udah enggak gitu. Tapi kalau pandangannya gimana? Kalau ngomongin beauty standard nih, menurut saya sih sangat personal ya. Jadi masing-masing orang tuh pasti memiliki beauty standard atau standarnya masing-masing, di mana dia bikin lebih percaya diri. Misalnya tadi kayak Kak Janya ceritain tadi kan, dengan perubahan kulitnya membaik dan akhirnya karirnya makin menjulang, itu kan makin bikin percaya diri ya, dan makin nyaman dengan pede dengan dirinya gitu. Nah, untuk mendapatkan versi terbaik dari diri kita itu sebenarnya tuh salah satunya bisa melakukan perawatannya itu, tapi tentunya ditentukan disesuaikan dengan kondisi kulit gitu, bukan yang seperti tadi Bu Fe bilang memenuhi standar tertentu. Misalnya nih, lagi di sosmed lagi banyak pembahasan filler hidung, pengen hidungnya mancung ikut-ikutan filler. Nah itu pemikiran yang salah sih menurut saya. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan best version harus mendapatkan perlakuannya itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi kulit sehingga mendapatkan treatment dan solusi yang tepat juga gitu sih. Oke, wow, keren banget ya. Sekarang tuh Zep udah punya lebih dari 100 outlet gitu ya, dan kita tuh punya di seluruh Indonesia. Tapi ini sebenarnya Zep bisa sebesar sekarang itu bukan mau nyombong ada 100 outlet, oh jadi besar ya gitu. Kita tuh punya loh klien-klien yang udah 8 tahun, 9 tahun sama kita, dan mereka masih Zep. Jadi mereka ngikut perkembangannya Zep itu karena mereka member. Nah, salah satu kelebihan Zep itu adalah punya member-member yang menurut kita itu cukup loyal. Jadi kalau aku misalnya pergi ke acara gitu ya, kerja di mana, ditanya di Zep gitu, mereka kan bilang, gue membernya Zep loh. Nah, aku terus berpikir bahwa salah satu kelebihan kita itu kita punya member, makanya member itu di Zep itu sangat prioritas sekali. Kita selalu kayak menomorsatukan mereka. Nah, harapannya kita buka outlet tambahan itu di Sunter, salah satunya untuk menambah jangkauan di Jakarta Utara gitu ya. Dan aku tuh pengen banget gitu nanya deh ke kayaknya sama ke dokter sebagai closing statement gitu. Kenapa sih, kasih alasan kenapa wanita harus ke Zep dan harus cobain, ya nggak harus cobain treatment kombinasi, tapi kenapa semua wanita itu harus ke Zep gitu. Aku udah dari tahun 2015 nge-Zep kebetulan dari zaman kuliah. Terus nyobain treatmentnya ya pasti emang kelihatan hasilnya. Terus nggak mungkin bisa berkembang 15 tahun dengan lebih dari 100 outlet kalau emang nggak dipercaya oleh masyarakat, terutama perempuan-perempuan di Indonesia. Dan yang aku suka, stafnya, dokternya itu juga ngejelasinnya dengan sabar, dengan ramah, terus ngadepin kita juga
gimana ya, kayak berasa di rumah sendiri gitu, kayak ngerasa bagian dari keluarga juga sama dokter-dokternya. Terus yang aku suka juga nggak maksain buat treatment tuh harus ngikutin beauty standard juga gitu, jadi benar-benar dicocokin sama kebutuhan kulit kita juga gitu, dan yang kita mau gitu. Terus dapat banyak insight juga dari dokternya tentang perawatan-perawatan apa sih yang sekarang yang terbaru di Zep, karena Zep kan terus berkembang ya, selalu ada perawatan kombinasi yang kita sendiri pun nggak tahu gitu kalau nggak konsultasi gitu. Akhirnya dengan konsultasi juga kita jadi tahu dan akhirnya mencoba, dan yang penting adalah kita coba dulu, selalu ada langkah awal yang harus kita lakuin untuk mencoba dulu sampai akhirnya kita tahu, dan akhirnya pasti nagih deh kalau udah Gak ada jatuh cinta. Di sana loh pundi-pundi kita diuji. Kalau makin semangat kerja biar makin glowing. Iya. Aku juga setiap bulan selalu punya mau me time ya, me time itu maksudnya tapi pilih-pilih outlet aku tuh, jadi muter-muter. Kalau dari dokter, kenapa semua wanita Indonesia itu harus nge-Zep? Oke, kalau dari saya, yang pertama mungkin semuanya di sini yang udah rutin nge-Zep tahu bahwa Zep itu tuh keamanannya terjamin. Kenapa? Karena semuanya itu kita lakukan dengan teknologi yang canggih, dilakukan oleh dokter. Misal ada treatment yang tidak dilakukan oleh dokter pun diawasi langsung oleh dokter yang berpengalaman gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita Zep bisa menyediakan kombinasi laser dan skin booster. Jadi memberi efeknya ke kulit itu tuh kulit lebih sehat, lebih cerah, dan lebih terhidrasi dengan hasil yang optimal dengan kombinasi treatment tadi gitu. Kemudian yang ketiga seperti yang tadi Bu Fe bilang kan, Zep kan sudah ada di mana-mana ya, di seluruh Indonesia banyak banget, sudah lebih dari 100 outlet. Nah ini membuat seluruh wanita Indonesia lebih mudah untuk melakukan perawatan di Zep. Mau kemana pun, misalnya kerjanya nggak cuma di Jakarta nih, ada waktu di Surabaya ada Zep gitu. Aku juga gitu. Kalau lagi syuting di Jogja terus aku kayak pengen perawatan, langsung lihat oh deket nih dari lokasi, aku langsung nge-Zep. Iya sih, benar sih itu, lokasi ada di mana-mana, nggak ada kata enggak untuk nge-Zep sih. Iya, makanya aku juga gitu ya. Jadi kita tuh senang banget sekarang kok Zep udah lebih dari 100 outlet, tapi itu balik lagi kita we don't wanna be a big one karena mau dilihat besar gitu, tapi sebenarnya kemudahan akses buat semua orang. Aku pernah FGD itu ya, FGD itu kita datangin klien dari klinik lain, tapi ini kan member semua, aku berani ngomong ya. Jadi datangin kita tuh FGD forum discussion, kita datangin dari klinik lain dan dari Zep. Itu totally beda banget sih memang. Dari pertama adalah penampilannya. Semua klien Zep itu nggak ada yang makeup. Jadi mereka itu memang terbiasa dengan bare face gitu. Itu salah satu. Yang kedua, dahinya glowing. Aku nggak tahu tapi aku nggak tahu ya kalian pernah nggak sih perawatan terus ada yang muji kayak jidatku glowing banget. Itu yang paling kelihatan ya. Iya, betul. Dan itu waktu dikumpulin semua klien Zep, gue kayak happy gitu, terharu. Kayak wah, ternyata di Zep tuh kayak wah 10 tahun kerja tuh ngasilin ini buat semua wanita Indonesia tuh berarti gitu. Nah sekarang giliran kita nih Dok sama Kenya, kita mau buka pertanyaan Q&A gitu. Adakah yang mungkin mau bertanya dan juga ingin memberikan pertanyaan? Kita ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau diberikan untuk Kenya, Dr. Fania atau saya sendiri terhadap tentang Zep apapun itu ya sebenarnya, apapun itu. Apakah bisa dapat hadiah ya? Dapat hadiah nggak sih Pak? Oh dapat hadiah loh. Hadiahnya adalah 50% off buat skin booster hydro. Tadi kan ada pilihannya ya, DNA salmon, hydro, booster gitu. Itu bisa dapat trial 50% off katanya. Kalau masih 1-2 pertanyaan katanya. Ada yang mau bertanya? Apa aja boleh loh. Komen juga boleh. Aku nyamperin aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin aku boleh minta testimoni. Oh boleh, silahkan Kak. Boleh namanya siapa, member kah? Gitu. Halo, nama aku Mi, aku member di Zep. Aku mau nanya mungkin sama dokternya ya, tapi ya sebenarnya aku punya keinginan buat ngebawa orang tua ke Zep juga sih gitu. Cuma concernnya beliau kan kayak habis operasi gitu, jadi kayak sekarang itu apa-apa yang dilakukan ke muka itu membuat dia sensitif gitu Dok. Apakah maksudnya treatment di Zep itu
aman gak sih misalnya beliau tuh kemarin habis operasinya mata gitu. Ngaruh nggak ya kalau misalnya kita treatment apa gitu di ZEP yang nggak boleh kalau misalnya kita habis operasi mata itu sih. Thank you Kak. Gitu. Pertanyaannya boleh nggak sih ada orang tua terus mau treatment tapi bisa operasi mata gitu ya, memungkinkan nggak ada treatment yang bisa dilakukan ketika dalam kondisi misalnya operasi mata atau apa gitu. Oke, Kak, operasi matanya kan mungkin banyak jenis Kak. Kalau boleh tahu operasinya? Oke. Sebenarnya sih ini tadi kembali lagi pentingnya konsultasi terlebih dahulu karena kan salah satu yang kita akan sebagai dokter tanyakan dari segi medis itu adalah riwayat kesehatannya, riwayat penyakitnya, termasuk misalnya ada riwayat operasi. Sebenarnya kalau misalnya sudah mulai udah memasuki recovery, jadi nggak benar-benar itu operasinya udah berapa lama? Oh, udah setahun. Oke. Ya kalau udah setahun sih saya rasa nggak masalah sih Kak treatment. Cuman mungkin kalau membuat mata yang sensitif kan lebih ke yang berbasis cahaya. Mungkin nanti dari dokter akan disarankan yang non cahaya. Jadi bisa macam-macam. Yang bisa jadi salah satu pilihan misalnya skin booster. Skin booster kan nggak perlu silau ke mata kayak gitu. Bisa sih. Tapi nanti konsultasi dulu aja Kak biar lebih jelas ya. Aman kok Kak? Aman. Mama saya dulu treatmentnya juga ada jantung, ada diabetes, tapi intinya lengkap gitu. Jadi kalau di kita yang penting diinformasikan aja ya, iya, historinya gitu. Orang tuanya yang kayak Takut ya? Iya, udah langsung Takut duluan. Gak apa-apa mah, glowing nomor 1 mah bilang. Nanti kalau udah glowing pasti ketagihan, kitanya yang repot bulanannya nyisihin. Gitu. Thank you pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan dari live ya Kak, kalau mau mulai treatment untuk glowing paling awal treatment apa dulu ya Kak? Niat dulu Kak. Mungkin kalau bisa dibantu jawab gitu, paling awal treatment apa dulu? Mungkin kayaknya juga bisa bantu jawab kali ya, pertama kali mau glowing gak sih? Pertama kali ini ya malah aku foto facial glow. Oh iya, gue kerjanya kok gak inget. Iya, foto facial glow bisa jadi salah satu pilihan sih untuk bikin wajah lebih glowing. Jadi sebenarnya glow itu kan kalau tekstur kulitnya bagus, otomatis dengan pantulan cahaya dia akan tampak glowing. Jadi sebenarnya macam-macam sih tergantung penyebabnya itu apa. Misalnya teksturnya kurang rata kah, atau misalnya banyak kerutan halus. Kalau banyak kerutan halus kita punya Zitox Sprinkle yang untuk hilangin kerutannya. Kayak gitu sih, macam-macam sesuai kebutuhan kulit kembali lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau glowing itu bisa start dari konsultasi dulu sama dokter. Ini dari tadi juga gue bingung ya, Mas. Ini kenapa ada lalat? Dan lalatnya dokternya kedengarannya kayak aduh. manis soalnya. Kita manis banget ya kayak gula. Gak apa-apa, itu namanya tukijem. Oke, berarti glowing itu kita bisa mulai dari konsultasi dulu yang pertama. Tapi kalau mau yang nggak ribet, yang dari awal tuh bisa foto facial glow juga sih. Betul ya. Subsisi dok, tadi ada nanya juga, subsisi itu bisa nggak sih dilakuin di ZEP? Subsisi itu fungsinya untuk apa juga sih? Oke, kalau subsisi bisa di ZEP yang ada dermatologisnya. Jadi tindakan subsisi di ZEP dilakukan oleh dermatologis kakak-kakak sekalian. Nah, fungsinya apa sih? Jadi biasanya subsisi itu kan akan kita kerjakan, kita masukkan jarum, kemudian kita kayak Sayap dari dalam. Iya, jadi kita masukin ke kulit bagian dalam, kemudian kita potong jaringan-jaringan yang di situ tuh kayak membandel lah istilahnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya punya bekas jerawat yang bopeng itu kan dia kondisinya udah cekung tuh, dia nggak bisa naik. Nah, yaitu kita memang sengaja kita putuskan si rantai yang di bawah itu, sehingga pada saat kita buat buka itu nanti akan terbentuk regenerasi sel-sel kulit baru ya, sehingga si cekungnya bisa naik gitu, kurang lebih seperti itu. Bisa Tapi biasanya yang harus ngelakuin subsisi tuh tipikal kulit apa? Apakah ada scar? Gitu? Iya, betul. Biasanya subsisi akan kita lakukan di yang keluhan-keluhan seperti teksturnya, Bopeng, iya bopeng sih. Ada bopeng di sini dong. No. Bekas cacar bisa ya. Nah itu bisa juga salah Kayaknya satu. nggak di subsisi kayaknya. Oh di subsisi. Dalam banget. Nggak bisa ya.
Bisa sih sebenarnya, tapi biasanya sih kalau Bopeng itu ini sih nggak langsung harus yang subsidi, sebenarnya pilihannya macam-macam. Salah satunya misalnya mau mikroneedling dulu, kan kita banyak pilihan tuh. Iya, kakeknya saya lihat ya. Ya gitu sih, jadi macam-macam. Nanti kalau misalnya memang nggak bisa dilakukan dengan yang nggak invasif, baru kita lakukan subsidi, kita masukkan jarum itu tadi. Oke. Nah sekarang adalah yang terakhir. Adakah, kalau ini aku mau minta testimonial, aku mau denger dong dari member-member yang ZEP. Ada nggak sih yang udah lama nge-ZEP terus punya cerita seru nggak sih soal ZEP? Kemarin di Medan ada loh. Oke, silakan. Kalau Testi kayaknya udah banyak ya. Banyak, oke. Lebih ke mau nanya sih Bu Fe, tadi kan Bu Fe bilang Bu Fe FGD aja sama member-member ZEP tuh bare face ya rata-rata. Gimana sih caranya supaya bisa bare face-nya tuh cantik, jadi nggak perlu make up, jadi make up no make up gitu untuk baby? Berat pertanyaannya dong. Jadi dokter dulu nanya apa? Iya, jadi kalau misalnya, iya sih, memang semua orang sih, saya rasa semua wanita pengen ya kulitnya bare face, pede kemanapun tuh saya rasa semuanya pengen seperti itu ya kan. Bisa dicapai gampang sih sebenarnya, tinggal nge-ZEP. Nah, konsultasi dulu sama dokter ya, kemudian dari dokter akan disarankan menggunakan rutin skincare ataupun home treatment di rumah dan dikombinasi dengan perawatan rutin yang termasuk kombinasi treatment. Nah, kalau dilakukan secara rutin akan mendapatkan wajah yang sehat juga gitu. Kuncinya tuh konsistensi sis. Betul sekali. Perawatan itu butuh perjuangan, betul Ibu kayaknya. Sangat butuh. Oke, boleh. Silakan Kak. Boleh duduk aja nggak? Oke, Dok, saya mau nanya, ini tadi terinspirasi ya. Jadi mertua saya itu suka ngeluh gatal-gatal di area mata, tapi dia mau perawatan gitu. Tapi aku tuh bingung, maksudnya mau ngarahin mama saya ini ke dokter umum dulu kah untuk konsultasi atau bisa langsung treatment? Karena saya takutnya gatalnya mungkin ada indikasi lain. Tapi kalau saya tanya, mama ada gejala yang lain nggak? Maksudnya gatal-gatal di area lain nggak? Tapi selalu keluhannya area mata bagian kelopak saja gitu Dok. Menurut dokter, mungkin dari dokter kulit gitu atau dokter kecantikan, apakah bisa langsung saya arahkan ke ZEP atau lebih baik ke dokter umum dulu gitu Dok? Terima kasih Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab nih Bu Fi. Oke, sebenarnya kalau misalnya keluhannya di area tertentu, bukan seluruh wajah, kita harus gali dulu sebenarnya, lebih enak konsultasi sih Kak. Jadi misalnya produk apa yang dipakai di area tersebut, ya biasanya kalau gatal dia memang berkaitan dengan gejala alergi sih biasanya. Tapi kan kita tetap harus gali lagi, ada riwayat sebelum-sebelumnya emang alergi kah, atau misalnya ada riwayat atopik kah, kulitnya sensitif kah, itu kita harus gali gitu. Tapi ke ZEP boleh, konsultasi aja ke ZEP dulu gitu. Tapi ke dokter dermatologi sih juga nggak apa-apa ya, menanya langsung sih daripada ke kalau pribadi ya, daripada ke maksudnya dokter estetik ke dermatologis langsung. Iya. Karena kadang-kadang mereka kan lebih punya penanganan case yang jauh lebih berat. Jadi at least pas lihat tuh bisa ngasih advice kayak pernah ada seperti ini nih gitu, kemungkinan ini. Pada sayang mama semua ya. Hebat deh. Oke, satu testimonial. Ada nggak sih yang udah jadi member ZEP 2 tahun? Ada nggak? Setahun? Setahun nggak? Oh setahun Bu. Gimana Bu rasanya jadi member ZEP? Kenapa? Boleh nggak aku tahu kenapa sih pertama kali nge-ZEP bisa kenal ZEP, terus kenapa stay akhirnya di ZEP? Gak apa-apa Bu, cerita aja. Dikit orangnya. Pertama sih nggak ada siapa-siapa sih. Wah, sendiri? Langsung nyamperin aja juga. Ibu ada berani ya Bu ya, berani. Oke. Langsung nyamperin terus. Pertama ke dokter yang umum, habis itu diajuin ke dokter kulit. Masalahnya apa kalau boleh tahu dulu pertama kali datang, karena sampai akhirnya ke beauty clinic? Kulitnya kusam. Oh enggak, Ibu cerah kok. Oke, itu kusam. Habis dianjurin sama dokter kulit, ya udah treatment. Dari kapan Bu udah ke ZEP kalau boleh tahu? Dari tahun lalu. Tahun lalu 2023. Oh 2022 tahun lalu malah Bu, ini berarti udah setahun kedua. 2023
November. Oke. Nah, kenapa akhirnya masih stay di ZEP? Dan kenapa datang malam ini, ya kan? Kayaknya kalau udah ngerasa nyaman ya, terus kayaknya kena, ya udah gitu aja. Susah pindah ke lain hati. Terlanjur cinta. Iya, itu nggak scripting ya, nggak scripting. Terus akhirnya ada perkembangan kah? Ya, dengan berjalannya waktu ya kan ada perubahan, terus kayaknya beda ya, harus ini kayaknya perubahannya beda lagi, terus dianjurin lagi, kayaknya ada lagi perubahannya, udah terus. Iya, cuma perlu banyak ini aja kan buat nabungnya. Itu yang berat. Bener ya? Iya, tapi nggak apa-apa Bu. Kita cantik, harus kita dulu yang cakep, baru orang lain. Makasih ya Kak untuk informasinya. Ada lagi yang memberikan testimoni? Kalau tidak ada, berarti kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Dr. Fania dan sahabat tercinta kita Kenya. Iya. Terima kasih sudah terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara ini. Lihat dong tuh, pandang klien-kliennya Zep. Cantik-cantik semua, bener kan? Cantik ya. Dan setuju nggak? No makeup gitu kan. Dan jangan lupa kita ada welcome dinner. Jadi sebenarnya acaranya di sini sama Fore kita thank you banget biar wangi-wangi kopi gitu ya. Biar agak relax gitu. Tapi sebenarnya di atas kita juga punya live demo. Jadi nanti kita akan ada live demo Yellow Laser plus Skin Booster. Nah, ini unik. Jadi setengah sudah dikerjakan. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung treatment Yellow Laser plus Hydra Booster yang sudah dikerjakan langsung di sebelahnya. Nah, tapi sebelahnya lagi akan dikerjakan langsung sama Dr. Fania. Bener ya Dok ya? Ya betul. Sebelahnya sama Dr. Fania biar kalian bisa lihat gitu. Kalau di live demo itu di Yellow plus Hydra Booster tadi treatment kita yang terbaru itu tuh bisa gimana hasilnya dan fungsinya apa, nanti kita akan ngobrol lagi di atas sambil makan malam gitu. Jadi di atas kita sediakan dinner, ada cek mata juga dari ada cek mata? Kayaknya nggak ada deh tadi, ada ya? Oh ada cek mata dari Vio juga, tapi sebelumnya kita mau mengundang Vio dulu gitu ya, Vio Klinik. Ini salah satu tenan barengan juga gitu ya, kolaborasi. Cantik di mata, cantik di wajah berarti. Kan katanya kecantikan itu terpancar dari mata. Jadi mata harus dijaga. Thank you banget kayaknya. Kita ketemu lagi di atas Dr. Fania untuk persiapan treatment. Ya Dr. Fania bisa naik dulu untuk persiapan treatment. Ini langsung keluarin tangannya. Kagak bercanda nggak apa-apa Kak. Sakit nggak tadi treatmentnya? Enggak sakit. Yellow laser dikit banget. Beneran nggak nih? Beneran. Yellow laser tulang pipinya aja. Di tulang pipi itu di sini, sebelah sini ya. Karena pada daerah paling tidak mas gitu. Nah, Dokter Fania mungkin boleh nyontek dulu deh gue. Nah, tadi kan kita udah dengerin ya soal kombinasi Yellow Laser sama Skin Booster. Nah, sekarang langkah utama dalam kombinasi Yellow Laser sama Hydra Booster. Nah, itu ada gambarnya. Oh iya, ini ada gambarnya, betul. Iya. Jadi gimana sih sebenarnya, boleh pakai mic kali Dok? Oh, oke. Oke, terima Suaranya kasih. digedein dikit ya. Oke, jadi tadi kan sudah kita bahas nih. Ini kebetulan tadi saya udah persiapan udah pakai handscoon, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Oke, jadi kita nanti akan mulainya kalau kombinasi untuk Yellow Laser dan Hydra Booster, kita akan start dari Yellow Laser dulu. Nah, pasien ini udah di si Yellow Laser dulu ini tadi. Udah selesai Yellow Laser, nanti saya cepat contohin sedikit biar tahu nih teman-teman yang belum pernah Yellow Laser, biar tahu gimana sih Yellow Laser itu. Nah, terus setelah Yellow Laser yang fungsinya untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, bisa untuk rejuvenation juga, terutama seperti pasiennya kan keluhannya kan cenderung lebih merah nih kulitnya, itu cocok banget di Yellow Laser karena lasernya spesifik untuk kemerahan gitu. Nah, terus setelah di Yellow Laser di anestesi nih. Di anestesi, dikasih krim dulu 30 menit, sudah selesai anestesi, nanti kita akan lanjutkan Hydra Booster. Dan untuk Hydra Booster kita gunakan teknologi canggih Vital Injector nih, alatnya di sini. Jadi dia ya, dia canggih karena penasaran ya. Oke. Jadi si alat ini itu dia menggunakan langsung 5 titik jarum halus, jadi jarumnya kecil-kecil, tapi setiap kita tembakan satu tembakan itu dosisnya akan selalu sama, konstan. Beda seperti kita suntikin, kalau suntikin manual kan kadang jendolnya agak gede, ada yang kecil, ini enggak, setiap titik itu dosisnya sesuai. Nah, dia juga minim rasa sakit karena mengkombinasikan vakum gitu. Jadi dia ada di vakum sedikit, jadi lebih penetrasi atau
penyerapan ke kulitnya lebih dalam dan mengurangi rasa sakit. Itu dia. Jangan mau Gitu. udah nggak ada sium baru menggunakan alat ini ya. Jadi masih pakai ceplok. Enggak segitunya ya. Beda sepertinya ya kan. Tapi kamu boleh coba kenalan namanya. Ini lucu ya, kita belum pernah kan interview orang yang tiduran. Iya benar. Namanya siapa, terus udah berapa lama nge-zap, dan treatment favoritnya apa sih Kak? Devi, nama aku Devi. Treatment favorit aku Hydra Facial. Oh, oke. Ya, dan salmon juga sih bagus. Jadi berarti ini pertama kali nyobain Iya, Hydra pertama Booster kali, ya? iya. Tapi kan jujur ini ya, Tek ya. Maksudnya manfaatnya gimana gitu. Iya, penasaran sih. Tadi nggak sakit sama sekali ya? Sama sekali nggak, cuman di bagian tulang pipi aja agak sedikit. Apa? Ini berarti yang tadi yang sudah di treatment sebelah sini ya, yang agak beda. Enggak, semua full. Oh, udah Kalau udah yellow, full. iya, udah full. Oke, berarti ntar tinggal area mana yang belum di treatment? Ya, nanti yellow laser tetap saya kerjain sedikit di area dagu untuk biar semuanya Oh, tahu, oke. langsung baru lanjut ke Hydra Boosters gitu. Udah berapa lama nunggu? Apa ya? Anestesi udah hilang belum? Enggak. Enggak, baru diangkat kan? Baru diangkat. Tapi di sini ada yang udah pernah yellow laser belum? Udah ya. Hydra Booster? Udah, belum. Nah, berarti ini kan yang pertama kali, yang tadi udah tuh sombong banget, suaranya kenceng banget sama Iya. Ini yang udah pernah dan yang belum pernah mungkin bisa lihat efeknya dan benar-benar kita bim salah bim nih ya hari ini ya. Iya, betul. Oke. Kita nggak bisa di sini dong. Kalau di luar nggak boleh kita begini. Nah, kita langsung mulai treatmentnya ya. Devi tegang, Devi. Ini Iya nih. treatment dilakukan orang. Pertama kali lagi. Oke, yellow laser kan ini alatnya ya. Semuanya udah, belum. Ada yang belum pernah nggak yellow laser? Oh belum ya, udah banyak yang belum. Oke, nah ini sebenarnya kita pengennya sih biar dilihatinnya di live demo-nya seluruh wajah, cuman akan kurang nyaman karena kan silau. Makanya saya akan kasih tunjuk beberapa shoot aja biar teman-teman tahu, oh gini nih rasanya yellow laser ya. Anggap aja lagi di flash foto gitu. Iya betul, nanti bisa Jangan agak. setiap kali flash nyala, Iya. siap. Oke. Kacamata pasien. Dokter Rizal tuh keren loh. Setiap kali treatment tuh pakai kacamata. Iya. Terus, lu pakai kacamata pakai dong. Iya. Berubah dulu saya. Bentar ya. Yellow laser ini kita satu-satunya di Z kayaknya punya populasi paling banyak ya, karena Iya, kalau betul. klinik lain nggak sebanyak kita ya. Kita punya lebih dari 80 ya kalau nggak salah Bu Vera ya. Oh ini saya kenalin nih, ini Bu Vera nih. Nah Bu Vera ini brand manajernya Zep Clinic, jadi emaknya Zep Clinic nih. Nah hari ini spesial, jadi kalau ada komplain please ingat nggak aja ini ya. Tadi kenalin, silakan. Kacamata pasien, terus ininya mana? Narsnya sepertinya grogi. Iya. Nggak apa-apa, nggak usah tegang-tegang. Saya tahu ini pertama kali pengalaman live langsung. Treatment itu private, tiba-tiba kita buka. Oke. Gel kamu ada kan? Dikit, cuma dikit aja. Dan teman-teman di sini jangan lupa nanti ada di situ ada scan barcode. Itu bukan scan barcode ke alamat komplainan Bu Vera belum. Tapi itu adalah ini ya untuk survei kita setelah event ini. Jadi kita mau mereview gitu apakah event ini untuk member tuh berguna nggak, terus ada masukan apa nggak. By the way kan ada yang datang ke Zafes nggak sih tahun lalu? Wih gila nonton, ini dong kita yang tulus upload. Oh iya datang semua. Tahun ini yang belum datang ke Zafes ada lagi, tapi tahun ini yang besarnya baru ada 2026 Januari. Tapi di luar kota nanti ada ya. Dan ini lebih gila lagi loh artis-artisnya. Jadi you should be a member. Silakan. Devi ketawa aja pasti datang ya Dev. Silakan Kak. Sebentar. Nah, oke. Biasa di ruangan treatment ya maaf ya digangguin. Mau cantik tuh gini gitu. Tadinya mau Kenya gitu, tapi nggak tega sama Kenya. Udah ini kan. Udah jauh-jauh datang masalahnya dari Cibubur. Kamu pakai ini. Nanti. Nanti aku cuma kerjain di dagu dikit ya. Aku suka banget loh perpaduan foto yellow laser sama injeksi apapun. Hasilnya top. Kita kayak di itulah ya, kayak di stasiun TV sepak bola. Dan kemudian nurse menaruh gel di atas wajah.
Lanjutkan dengan dokter pemencet mesin. Oke, jadi untuk yellow laser sebenarnya tergantung keluhan. Ada dua pilihan treatment kita yang fokus ke kemerahan dan rejuvenation. Karena di pasien ini kemerahannya tidak terlalu dominan, saya akan kerjakan yang rejuvenation. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama diolesin gel, kemudian di tembakin lasernya. Nanti yang kedua cuma di showering dari jauh. Oke, thank you. Ini tuh kayak disetrika ya dok ya? Iya betul. Jadi bukan rambut aja butuh, bukan baju aja butuh disetrika. Muka kita juga butuh. Isi ya. Silau belum? Oke. Aku tembak ya. Agak silau ya. Masih oke? Masih. Oke, lagi. Makanya ya, yellow laser itu warnanya kuning. Karena seperti lampu lalu lintas harus hati-hati kita. Lagu dong ya. Iya. Oke, mungkin ini ya. Coba diangkat gelnya. Nah, ini tahapan pertama untuk yang rejuvenation. Kita lanjut tahapan kedua. Tahapan kedua ini showering tadi. Iya, showering betul. Kita nggak kasih banyak-banyak ya, soalnya tadi udah dilakuin kok. Ini cuma buat asli aja biar tahu kayak apa sih ininya. Biasanya tuh mesti yang langsung tuh kalau nggak dipakai dia injection langsung glowing. Kurang. Yang fungsi yang pertama untuk apa dong kalau boleh tahu dong? Yang pertama dia fokus untuk mengurangi kemerahannya. Nah, yang ini dia untuk merejuvenation. Jadi untuk peremajaan kulitnya gitu. Jadi dia bagus untuk kan ini dia rasanya cuma hangat-hangat. Jadi dengan peningkatan suhu itu sedikit itu jadi bisa rangsang kolagen, untuk kekenyalan kulit juga, bikin kulit lebih sehat gitu. Oke. Siap, mulai ya. Jadi dia cuma showering aja. Agak silau ya. Aku nggak bisa silau banget. Rasanya apa? Aman? Dia bilang aman, pokoknya gue di kamera harus bagus. Itu nomor 1. Gak boleh bergerak ya. Ini treatment di Di kamera angle gue tepat ya tadi. Oke, kurang lebih ya laser seperti itu. Nah, kalau diinjeksi langsung dilanjutin. Iya, betul. Sebenarnya tadi sudah di oxy infusion dulu. Yang di sini pasti udah merasakan oxy infusion. Kemudian setelah di oxy infusion di anestesi tadi, di anestesi. Maaf, aku dari sini aja. Karena aku nggak boleh di situ ya. Ininya aku masih oke kan? Kalau dokter yang geser alat tuh enak ya. Tapi kalau kita yang geser alat deg-degan ratusan juta. Kalau dia nggak geser alat ya udah hafal tuh. Oke. Nah, ini tembakan bukan sembarang tembakan ya. Tembakan bisa bikin awet muda. Yang dua. Aku minta ini ya. Ini tembakan bukan sembarang tembakan. Tembakan bisa bikin awet muda, anti flek. Aku kerja ini kiri dulu ya. Dan Aku dari semua sisi kiri. kebutuhan wanita ada di sini. Oke, kita mulai Hydra boosternya ya. Masih ya. 1, 2, 3. Sakit atau ada rasa dikit atau enggak? Enggak beneran? Oke, masih oke ya. Kalau nggak nyaman bilangnya ke ini. Ini salah satu contoh untuk yang jarang bikin pacar gitu ya, atau bikin pasangan bisa langsung booster. Ada vakumnya ya. Karena ada vakumnya. Dan Masih oke? jadinya cantik. Masih oke. Saya kerjakan sisi kiri ya. Nggak sakit sama sekali aja. Enggak sih, masih oke. Enggak sakit. Dan si Vital Injector ini bukan hanya untuk ngerjain koktail serum kita, tapi bisa buat regular juga. Jadi kalau yang suka regular nggak regular sakit banget kan? Oleh ke Yang kanan lagi dikit kenapa biar balik lagi gitu ya, sorry ke sini dikit. Oke. Nah itu tuh bisa dikurangin, bisa painless dengan ini gitu. Betul. Cuman di Z ya Bu Fe ya. Iya. Rejuven painless. Karena teknologinya ini mahal kita Vital Injector ini. Dan Oke. Vital Injector tuh banyak, ada yang 0.0 tapi punya kita yang paling baru Vital Injector 2. Jadi meski tuh laser tuh banyak gitu ya. Yang laser juga sebenarnya banyak banget macam-macam ya. Tapi produk ini adalah salah satu produk terbaiknya. Gitu. Terus Vital Injectornya juga jadi sama kayak mobil gitu. Kan mobil banyak ya, kayak Toyota punya Kijang, punya di atasnya sama gitu.
Jadi kalau misalnya mau ngelakuin treatment dan dia misalnya Sakit ya? melihat contoh deh Pico itu harganya nggak bisa di bawah 4 juta karena harga Pico itu adalah satu rumah gitu. Pico kita yang di Moi, Pico W itu kita beli harga 3 miliar. Jadi nggak mungkin harganya Berasa pas di dalam 1 juta itu Iya, banyak betul. banget. Karena di pipi nih, di Gitu. pipi dia Jadi memang lemaknya harganya lebih Pico banyak itu kan. sangat mahal. Jadi harus tahu teknologinya juga. Gitu. Nah kita punya brand ambassador baru tahun ini ya namanya Luna Maya gitu ya. Nah Luna Maya itu salah satu penggila Pico gitu. Jadi dia itu bahkan Jangan ngerti terlalu hampir di- semua biar teknologi nggak yang nutupin ada di wajahnya. teknologi beauty gitu. Dan kita tanggal 21 bakal barengan, tanggalnya kita belum tahu, tapi kita akan grand opening Pakuwon di Bekasi dan kita akan mengundang Luna Maya. Jadi nanti mungkin kita akan mengundang teman-teman yang ada di sini juga. Kalau mau traveling ke Bekasi mungkin ya. Jadi pas unik sedikit gitu ya, bos saya juga nanya, no, nggak ada kerjaan ya, mengundang Luna Maya nggak bisa ke tempat yang lebih bagus di Bekasi. Pak, jangan remehkan Bekasi Pak, gitu. Bekasi itu pride Bekasi. Jadi kita nanti akan ada bareng sama Luna Maya juga. Pevita juga ya, Pevita juga masih bareng dan Pevita tuh udah 8 tahun sama kita. Treatmentnya juga salah satu favoritnya dia Yellow Laser itu. Baru merit ya dia kemarin dan saya datang gitu langsung ke Kuala Lumpur. Ya saya cuma mau cerita suaminya tajir banget. Jadi ada sambil nunggu gitu ya. Jadi ada adegan dia tuh lagi foto dan video shoot di taman gitu kan. Oh aku pikir wah di Taman Kuala Lumpur nih keren banget gitu. Aku duduk sebelah manajernya. Bagusnya itu di mana? Itu rumahnya. Jadi halaman rumah suaminya itu seperti kebun raya Bogor. Aduh, aku kayak aduh itu Pevita ya. Coba kalau saya nih Danau Sunter masih. Jadi apa namanya? Ya dia salah satu tujuan favoritnya juga ya. maaf ya hidungnya. Dan dia jujur kalau Pevita itu belum pernah ngelakuin treatment Sakit ya, injection udah sakit dikit oke aku kurangin. benar-benar laser banget. Jadi nggak semua orang sebenarnya butuh kombinasi juga sih tergantung dari dokternya juga. Ih, maaf, nggak apa-apa. Cuman Dikit kalau aja ya, kita aku satu sebagai kali aja. pejuang cantik mau cepat. Ih sakit ya kamu. Iya. Yaudah. Kalau Hendra Buster di bawah mata nggak dong? Hydra besar boleh di bawah mata. Cuma kalau itu Jakarta juga sakit ya? Di hidung. Biasa ini. Boleh sampai bawah mata boleh. Jadi kalau Hydra Booster kan kandungan utamanya kan hyaluronic acid, di mana dia fungsinya menarik air sehingga bisa membuat kulitnya lebih terhidrasi dengan baik gitu. Gitu. Kalau disamakan dengan yang merek mahal, Hydra Booster ini tuh mirip sama apa sih fungsinya? Profilo. Oh oke, tuh jadi Ya. kalau mau gantiin ini kalian ntar ya dimasukin ke konten hubungan sama Profilo. Jadi kalau mau menggantikan Profilo dengan budget yang lebih budget ya, Tapi masih oke kan? Masih oke. Cuma di hidung aja ya berasa. Udah sekarang udah coba dahi ya. Oke. Oh, Mungkin iya. emang hidungnya ini kayak masih aja untuk yang live aja. aku sebutin. Aku sebutin merek lagi. Oh my god. Kebaikan harus di-share. Jadi sebenarnya lebih kayak obat sih buffet kan ada paten, Ya, ada kan ada yang generik, betul. Jadi kalau ngomongin kandungan isinya yang sama memang sama-sama HA ya memang Jadi brand sebenarnya tersebut. yang benar itu tuh kita bisa kombinasiin dong. Bener nggak sih kayak misalnya nih kalau aku ya karena aku suka salah satu merek yang terkenal itu adalah Mejuran. Nah biasanya aku campurin itu sama nanti next 2 weeks-nya jadi Hydra Booster gitu. Oh, Jadi semua manfaatnya dapat itu. Betul, bisa. Boleh nggak sih? Boleh banget. Biar manfaatnya kan saling melengkapi kan sesuai Iya. dengan kandungannya, betul. Jadi kalau yang tadi pakai Profilo, habis itu mau dia yang Almond yang yang affordable-nya itu boleh. Aku Dapat koreksi. Jadi udah setengah aja sih. Udah ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau sambil Oke. dulu ya, aku lanjutin. Oke, berarti ini sudah udah selesai ya, udah setengah wajah. Jadi kurang lebih seperti ini setelah yellow laser dilanjutin dengan Hydra Booster setengah. Nanti Devi juga akan keliling kok, jadi boleh dilihat langsung dari. Oh iya, oke. Yang kiri aku lanjutin Tapi nggak nanti apa-apa ini. selimutnya nggak dilepas deh. Oh gitu. Aku gulung. Oleh kiri, oleh sini ya, sorry, oleh sini. Aku lanjutin. Gak apa-apa sambil gitu sih. Kakeknya pernah ngerasain ini kakeknya? Iya. Cobain kakeknya. Cobain. Bagus kok. Bagus.
Itu agak susah sih sebenarnya dari sini. Soalnya kalau misalnya kita ngeluarin begini, ini tuh harus dites langsung sama dokter ya. Dokter Zep itu aja LT kita 100 lebih. Berarti lebih dari lebih noleh lagi bisa nggak? Aku agak susah gimana? Nah, kalau itu nggak lebih noleh lagi. sorry. Biasanya kita ulang lagi gitu. Iya betul, kita selalu riset dulu ya Bu Fe ya. Kalau memang hasilnya nggak oke, nggak mungkin kita jual. Dan dicoba ya sama owner kita. Owner Zep itu biasa datang, cuman hari ini karena ada urusan nggak bisa hadir gitu ya. Tapi biasanya tuh coba langsung sama owner kita. Jadi kalau owner kita itu paling anti sakit gitu. Jadi dia paling nggak suka rasa sakit. Makanya dia selalu kalau cari treatment gimana rasanya nggak sakit gitu. Gak apa-apa deh, kalau usah ditahan, kalau sakit gak apa-apa. Sakit deh? Enggak kan? Kalau sakit bilang loh. Iya. Sakit aja dia cari tuh, pusing gak sih? Berdua boleh sambil makan gak sih? Boleh ya? Boleh. Iya, buat teman-teman buat di sini kalau misalnya mau sambil makan boleh loh. Lapar nggak sih? Aku lapar sih. Dan jangan lupa ada souvenir. Jadi yang datang hari ini beruntung sekali karena dapat souvenir, dapat Juva juga. Juvanya dikasih apa nih kita dalamnya? Hydrating toner. Oh, udah cobain hydrating tonernya Juva belum? Nah, hydrating tonernya Juva tuh, wah ini nggak ada. Tapi itu dipakai sebelum tidur. Kalau aku pakai sebelum tidur ya, itu enak banget. Ini gue jadi jualan Juva nih, kalau apa menunggu. Ini harganya berapa? Jadi masih oke? Masih. 129.000 nih. Nah ini Juva sekarang udah kita perbaruin ya. Jadi semua material Juva ya, gue jualan nih. Ini nggak asal klaim ya. Memang kita tuh benar-benar kasih yang top notch-nya. Nah ini kita kasih gratis tuh buat yang hari ini datang. Ini sebenarnya buat dry skin, tapi normal skin pun masih oke ya untuk digunain. Dan ini biasa aku pakai sebelum tidur, enak banget. Terus kalau misalnya makeup, pernah nggak sih ada yang ini nih? Pernah nggak ada yang makeup, abis makeup lagi bersih makeup mukanya perih? Karena sensitif. Nah pakai ini karena itu yang tuh enak banget untuk kalau hidung sakit aku nggak percaya jadi aku ya. pakainya sih fungsinya untuk yang gitu biasanya. Jadi dibagikan Jadi aku tetap ini masih oke kan ya? Yang penting ada yang aku tembakin biar nggak beda kanan kiri. Nggak suka yang gratis. Oh ada informasi lagi. Oh terus mereka juga lagi ada ini nih nanti kompetisi. Jadi kalau kalian tag review gitu ya, bener gak sih review post terus bisa dapat setahun ya supply. Jadi caranya gimana tuh? Nanti review ya. Karena dia yang utama dia untuk lebih ke ini ya melembabkan. Untuk obat ini kalau kakak-kakak tinggal hasilnya berapa lama? Ini kan masih ada bekas suntikan kayak biasanya Diana Salmon, paling 3 hari sampai 5 hari lagi. Ya, hampir seminggu lah ya. Iya, wanita-wanita Indonesia untuk itu harus nanti kita bawain ini kan tadi kata dokter Hani kan kakak cenderung ini ya, cenderung gampang beruntusan. Nanti kita bawain pulang antibiotik krim, kakak pakai 3 hari berturut-turut ya. Untuk ngurangin resiko ini kan soalnya kan saya nggak boleh pakai sunscreen boleh, sunscreen boleh. Terima kasih. Setahun tuh, gak usah skincare lagi gitu ya. Maaf kalau saya belum bisa ya. Hydro booster setahun ya. Bakto. Tapi bakto ini jadi sudah selesai berarti dong? Sudah selesai. Kurang lebih seperti ini. Boleh nggak diceritain? Sedikit berasa aja di bagian hidung ya. Tadi benar banget sih. Iya. Tapi masih oke kan? Masih sekarang oke? Oke. Jadi area tertentu biasanya lebih sensitif sih, ada kemungkinan. Oke, ada nggak teman-teman di sini yang mau bertanya? Setelah melihat demo ini, ada rasa penasaran? Tidak ada atau rasa lapar? Ya, boleh. Oke, perbedaan. Oke, aku kasih lagi. Aku aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kalau untuk perbedaan Diana Salmon 2.0 kan ya, maksudnya dengan Hydra Booster itu lebih ke kandungan utamanya. Kalau Hydra Booster ini tuh kandungan utamanya hyaluronic acid HA, yang kita tahu dia memang fungsi utamanya itu di dalam kulit kita itu kayak menjadi
jembatan antar sel-sel kulit kita gitu. Nah, kalau misalnya antar kulit kita terhidrasi dengan baik, itu otomatis kulitnya lebih halus, lebih glowing kayak gitu. Kalau biasanya kan kalau misalnya kulitnya kering, kenapa nih kok kelihatannya kok kayak wah, saya agak ada yang pakai kacamata. Oke. Jadi kenapa kalau kulit kering itu kan biasanya kan terlihat kayak ada banyak garis-garis halusnya. Itu salah satunya karena di kandungan hyaluronic acidnya kurang gitu. Tapi kalau yang Diana Salmon isi utamanya adalah PDRN, di mana dia fungsinya lebih ke memperbaiki skin barrier, terus kemudian melembabkan kulit, terus membantu sintesis sel-sel kulit baru kayak gitu. Jadi lebih ke rejuve. Treatmentnya 2 minggu sekali dok? Sama-sama boleh. Boleh dong, jadi boleh. Jadi 2 minggu pertama itu 2 minggu pertama Hydro Booster boleh? Boleh. Jadi kalau misalnya pengen mendapatkan manfaat keduanya, teman-teman boleh dikombinasiin. Jadi misalnya hari ini mau Hydra Booster dulu, 2 minggu lagi datang untuk mendapatkan yang Diana Salmon, boleh dikombinasi, bagus. Tapi kembali lagi tergantung ke kebutuhan kulit ya, gitu. Biasanya kalau kombinasi. Blocker boleh? Kalau ada flek? Boleh dikombinasi. Tergantung keluhan. Kalau flek blocker kan lebih ke melasma atau flek biasanya gitu sih. Cukup menjawab. Cobain aja. Oke, biasanya sih akan berbeda-beda setiap orang. Intinya kan ini sebenarnya cuman titik-titik merahnya kan bekas titik suntikan. Karena titik suntikan kita juga jarumnya kecil, sebenarnya sih kalau misalnya nggak sensitif 3-7 hari udah hilang. Tapi Devi, biasa kamu kan Diana Salmon, berapa lama hilangnya? Bisa 3 hari aja sih untuk nih. merahnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kulitnya sensitif ya ada kemungkinan lebih lama gitu aja sih. Tapi manfaatnya setelah sudah selesai downtime-nya itu, jadi lebih oke kan? Iya, gitu. Yang penting habis treatment jangan main bola sih ya. Iya, jangan panas-panas, jangan main. Pasti nanti lama itu. Oke, thank you.